Hari ke-17 di bulan September setiap tahun menjadi sebuah hari penting yang selalu diperingati oleh masyarakat di wilayah Hawaii Pantai atau yang lebih dikenal dengan sebutan Itaro, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Di tahun 1949 silam, hari tersebut menjadi sebuah tonggak sejarah bagi masyarakat setempat. Ketika itu, mereka pertama kali mengenal kitab suci agama Kristen atau Injil. Oleh karena itu, masyarakat Itaro kemudian menetapkan tanggal 17 September setiap tahun sebagai peringatan hari ulang tahun atau HUT pekabaran Injil khusus untuk wilayah mereka. Momen peringatan HUT ke-73 pekabaran Injil di wilayah Itaro pada 17 September 2022 menghadirkan sukacita tersendiri. Pasalnya, pada peringatan kali ini, masyarakat Itaro yang ada di Jemaat Nasaret Kampung Unggi, Distrik Wayer, mempersembahkan gedung baru gereja mereka kepada Sinode GKI di Tanah Papua. Prosesi penyambutan sejumlah tamu penting mengawali kemeriahan dan sukacita dari seluruh rangkaian acara pada peringatan HUT ke-73 pekabaran Injil di wilayah Itaro, sekaligus peresmian dan pentahbisan gedung baru GKI Jemaat Nasaret Unggi. Acara peresmian diawali dengan ibadah singkat dan prosesi pemindahan tabut dari gedung lama ke gedung baru gereja. Oleh sebab itu berkenan dengan 17 September 2022 juga merupakan hari ulang tahun pekabaran Injil. Pertama, Injil mendarat atau Injil membuka tabir kegelapan di wilayah ini pada tahun 1949 dan pada tahun 2022 genap berusia 73 tahun. Oleh sebab itu bersamaan dengan peresmian kami juga melakukan HUT yang ke-73 tahun. Artinya bahwa dalam perjuangan dan pergumulan yang panjang kami terus bekerja, kami terus membangun sebuah gedung gereja yang baru, dan hari ini secara resmi kami menyerahkan gedung itu. Walaupun kami pakai untuk beribadah kepada Tuhan, tapi itu adalah aset GKI di Tanah Papua. Kita ada dalam prosesi penjemputan. Prosesi yang pertama adalah laporan yang mana telah kita saksikan secara bersama-sama oleh Kepala Kampung Unggi. Prosesi yang kedua yaitu prosesi pengalungan. Yang pertama kepada BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, Penatua Naomi Neti Hawaii Sagri, dipersilakan. Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua. Mari kita beri aplaus. Yang kedua, kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Sorong Selatan, dipersilakan. Mari kita beri aplaus yang meriah. Yang ketiga, kepada Kapolres Sorong Selatan, kepada Bapak dipersilakan. Yang keempat, kepada Dandim 1807 Pembinaan Sorong Selatan yang diwakili oleh Kapten Edi Hawaii.
Yang berikut kepada Ketua Klasis GKI Tim Labuan, kepada Bapak Ketua dipersilakan. Yang berikut mewakili Tokoh Besar Orang Bakat kepada Bapak Dr. Bernard Sabrim, Dr. MM dipersilakan. Yang berikut kepada salah satu tokoh besar THI kepada Bapak Penatua Dr. Sesa dipersilakan. Yang berikut kepada Ketua Klasis GKI Saya dipersilakan. Kepada Ibu Pendeta Musawer dipersilakan. Demikian prosesi penyambutan, dan hendaklah saya mengajak kita semua kepada rombongan BPM Sinode dan juga pemerintah dipersilakan untuk mengambil bagian di gedung gereja lama. Dipersilakan. Kesalahan karena dosa. Mazmur 32 ayat yang kelima. Bapak Ibu, hendak kita memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan dalam nyanyian Rohani 136 pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Oh,
Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendak kita datang kepada hukum Tuhan. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu warga jemaat bangkit berdiri dan hendak kita akan mendengar hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu Bapak Ibu warga jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, vokal terus PKB Sion Sumber untuk memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Waktu dan tempat kami sediakan. Bagi yang mengharapkan, jangan takut, Yesus sudah janjikan. Kemuliaan bangsa hidupku ini, oh Tuhan. Biar badai dan topan selalu datang menerjang. Kemuliaan bangsa hidupku ini, kami yakinkan Yesus sampai kami tiba di pelabuhan. Badai datang menerpa, jangan takut dan gentar. Ingat Yesus selalu ada di depan. Biar gunung batu hancur, kami yakinkan Yesus sampai kami masuk tempat yang senang. Kemuliaan bangsa hidupku ini, oh Tuhan. Biar badai dan topan selalu datang menerpa. Di tengah berlangsungnya prosesi pemindahan tabut, dilakukan serah terima gedung baru dari panitia pembangunan bersama sejumlah tokoh masyarakat setempat kepada Wakil Ketua 3 Sinode Naomi Netihowai Sagrim. Usai diterima oleh Wakil Ketua 3 Sinode, gedung baru gereja seluas kurang lebih 136 meter persegi ini kemudian diresmikan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh perwakilan tokoh masyarakat Itaro, Wakil Ketua 3 Sinode, dan pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah dan Jenau. Setelah diresmikan, gedung baru gereja yang telah dibangun sejak 2013 lalu itu dengan anggaran kurang lebih 1,3 miliar rupiah kemudian ditahbiskan untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai sarana peribadatan. Berita acara peresmian dan pentahbisan gedung gereja baru
Jemaat GKI Nazaret Unggi. Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 September 2022, telah terjadi peresmian dan pentabisan gedung gereja baru Jemaat GKI Nazaret Unggi, sekaligus dilangsungkannya penyerahan gedung gereja baru tersebut dari 1. Penatua Arens Huai selaku Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Nazaret Unggi dan sekaligus disebut sebagai pihak pertama. 2. Penatua Naomi Neti Huai MKes selaku Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, selanjutnya disebut pihak kedua. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat sebagai berikut. 1. Pihak pertama telah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dalam pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Nazaret Unggi seluas 136 meter persegi beserta inventaris dan menyerahkannya kepada pihak kedua. 2. Pihak kedua menerima penyerahan gedung gereja baru Jemaat GKI Nazaret Unggi dari pihak pertama dan selanjutnya menyatakan bahwa gedung gereja baru Jemaat GKI Nazaret Unggi dapat digunakan dalam aktivitas pelayanan serta memelihara dan seterusnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, khususnya di wilayah pelayanan klasis GKI Temnabuan. Berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pekerja Klasis GKI Temnabuan, pendeta, guru jemaat, guru Injil, anggota majelis jemaat, badan pelayan unsur-unsur jemaat, dan seluruh warga jemaat GKI Nazaret Unggi, beserta para undangan yang hadir pada kesempatan ini, dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang ditunjuk. Dibuat di Unggi pada tanggal 17 September 2022. Pihak pertama, Penatua Arens Huai. Pihak kedua, Penatua Naomi Neti Huai MKes, Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua. Saksi-saksi: 1. Pendeta Alexander Kamesrar SSI. 2. Bapak Willem Asmuru. 3. Bapak Elia Huai. 4. Bapak Urbanus Wanane. 5. Bapak Agustinus Huai. 6. Bapak Kosmus Huai. 7. Bapak Alexander Susin. Demikian pembacaan berita acara. Untuk mengambil bagian di depan, kepada kepala tukang dipersilakan, kepada panitia pembangunan salah satu dipersilakan kepada Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, dan juga kepada saksi-saksi, ketujuh saksi dipersilakan. Dipersilakan kepada para saksi untuk melakukan penandatanganan berita acara. Dipersilakan Bapak Willem Asmuru.
Saksi berikutnya Bapak Urbanus Wanane. Selanjutnya Bapak Agustinus Hoai. Yang terakhir Wakil Ketua 3 hadir mewakili Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Selanjutnya kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan mewakili Bupati Sorong Selatan. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Wakil Ketua 3 dan juga Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Seterusnya penyerahan kepada Majelis Jemaat. Seterusnya kepada Badan Pekerja Klasis Tembinabuan. Seterusnya Badan Pekerja Klasis menyerahkan kepada Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Demikian prosesi serah terima gedung gereja. Kita beranjak pada acara yang berikut, yaitu peresmian gedung gereja, pemotongan pita. Shalom, damai di hati. Izinkan saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk dapat mempunting pita sebagai pertanda akan digunakan baik Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang saya hormati dan kasihi BPH Sinode GKI Tanah Papua, BPH Badan Pekerja Klasis Tembinabuan, dengan seluruh pendeta yang hadir dan persekutuan jemaat yang hadir semua di hari ini. Marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah pergumulan yang panjang pada hari ini. Kita sama-sama akan menyaksikan perguntingan pita ini, dan terlebih dahulu saya meminta kita sama-sama memanjatkan pertolongan kepada Tuhan, kiranya sang pemilik gereja ini dapat memberikan kita kekuatan untuk terus kita menjalankan peribadatan kita. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah. Dengan terbukanya seluruh papan nama ini, maka hari ini juga gedung gereja GKI Nazaret Tunggi akan digunakan sampai dengan seterusnya. Kita akan beranjak pada acara kita yang berikut, yaitu pentabisan gedung gereja oleh Badan Pekerja Sinode atau Badan Pekerja Klasis. Dipersilakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, selaku hamba Tuhan, saya Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua dengan resmi memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Gedung gereja ini ditabiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja ini ditabiskan untuk kebaktian kepada Allah yang hidup, supaya namanya tinggal di tengah-tengah jemaat ini dalam memberitakan firman Allah dan pelayanan sakramen. Jemaat datang kepadanya
dengan puji-pujian syukur dan sembah hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pembukaan pintu gereja oleh Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Dipersilakan. Prosesi memasuki gedung gereja baru. Membawa barang-barang kudus memasuki gereja, disambut atau diterima oleh PHMJ, diikuti oleh para hamba Tuhan, tamu undangan dan warga jemaat. Apabila di dalam tidak muat, Bapak Ibu yang lain tetap kita di luar, karena di luar ada 2 slide yang bisa kita ikuti secara bersama-sama. GKI Nasaret Unggi merupakan salah satu jemaat yang berada di wilayah pelayanan klasis Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Secara geografis, wilayah pelayanan GKI Nasaret Unggi berbatasan langsung dengan 4 wilayah pelayanan lainnya, yaitu di sebelah timur berbatasan dengan GKI Shalom Moswaren klasis Aitinyo, di sebelah barat berbatasan dengan GKI Bethlehem Boldon klasis Teminabuan, di sebelah utara berbatasan dengan GKI Agape Waigo klasis Teminabuan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan GKI Elim Sembaro klasis Ayamaru. Gereja baru, kita hendak dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes 17 ayat 11 sampai 19 dan Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Kebenaran firman Tuhan yang hendak menjadi pedoman pada seluruh jalan hidup kami. Kami memohon Roh Kudus bekerja, tuntunlah hamba-Mu dan umat-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 17 ayat 11 hingga 19. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ada suka dan duka, ada
Tuhan dalam sukacita kekuatan Injil sekaligus peresmian dan pentabisan Gedung Gereja Baru Nazaret Unggi, kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 11 hingga 19 dan Yohanes 10 ayat 14 dan 15 di bawah sorotan tema di dalam dunia tetapi bukan dari dunia. Kalimat ini sendiri kedengarannya paradoks. Dari pengertiannya, dari isinya nampak berbeda dan malah bertentangan. Tetapi kalimat ini merupakan sebuah tanda pengenal dari gereja dan setiap orang percaya. Ini bukan semacam kalimat mengada-ada yang tidak dapat dipahami maksud dan tujuan. Sebab Alkitab punya sejumlah catatan pengalaman orang-orang percaya yang diungkapkan dalam sifat paradoks, dalam sebuah pertentangan, tetapi sebetulnya penuh keseimbangan yang hidup. Dan dia hidup dalam relasi dengan Allah, dalam janji dan pengharapan. Juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Riwayat pelayanan GKI Nazaret Unggi bermula dari peristiwa masuknya Injil ke Tanah Tehit untuk pertama kali pada 19 Januari 1919. Seiring berjalannya waktu, Injil kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya, salah satunya Itaro. Seorang guru jemaat dari kampung Kamisabe bernama Tinjaro memberitakan Injil dan memberikan pelayanan untuk pertama kalinya di wilayah Itaro pada 17 September 1949. Pelayanan Tinjaro kemudian dilanjutkan oleh penerusnya berturut-turut adalah guru jemaat Haja Tesya, Musa Howai, dan Yunus Yarangga. Di tahun 1960, pusat pelayanan dan pemberitaan Injil oleh para guru jemaat tersebut mulai bergeser ke wilayah Waigo. Namun, akibat adanya persoalan yang berbuntut jatuhnya Ngeren Sesa, masyarakat Itaro kembali ke wilayah asal mereka. Akan tetapi pada tahun 1965, masyarakat Itaro mengantar kembali meja perjamuan kudus ke Waigo. Saat itu pelayanan dan pemberitaan Injil di wilayah Itaro dipimpin oleh guru jemaat Yunus Yarangga bersama para majelisnya, antara lain Penatua Yan Howai, Penatua Manase Kami, Penatua Paulus Yatam, Syamas Salmon Howai, Syamas Sakeus Howai, dan Syamas Welmince Howai. Pelayanan dan pemberitaan Injil di Waigo kemudian resmi diwujudkan melalui sebuah jemaat GKI yang mandiri bernama Agape pada tanggal 5 Maret 1965. Ia mengasihi dunia dan menyerahkan hidup mati disalib untuk pembebasan dan penyelamatan dunia. Penderitaan orang percaya adalah tanda dari kesetiaan kepada Kristus dan tidak menyimpan hidupnya bagi dirinya sendiri. Ia telah masuk ke dalam dunia mendekat dan melindungi kita dalam penderitaan dan salib. Martin Luther berkata, pada jalan salib, yaitu jalan menuju keselamatan kekal. Jadi kedudukan saudara dan saya di dalam dunia bermaksud, bertujuan agar kita dapat mempersiapkan dunia bagi sebuah pembaharuan secara sempurna sebagai tindakan kasih Allah yang membebaskan manusia dari sikap totaliter supaya hidup
dalam nilai-nilai, dalam value kerajaan Allah. Pemangku jabatan dalam gereja, kepada mereka ada kepercayaan khusus yang dibebankan sebagai cerminan dari perbuatan Kristus yang nampak dalam tugas gembala yang memperhatikan domba-dombanya, memberikan makanan yang bergizi, dalam pengajar dan pembinaan untuk melaksanakan tanggung jawab pelayan antara yang satu terhadap yang lain. Pergeseran nilai dan praktek nilai hidup yang sering sulit dikendalikan akibat tuntutan. Hari, bulan, dan tahun terus berganti. Pelayanan dan pemberitaan Injil di GKI Jemaat Agape Waigo terus membawa terang dan keselamatan untuk para pengikut Kristus. Dengan kondisi geografis wilayah yang luas, pelayanan dan pemberitaan Injil dari GKI Jemaat Agape Waigo terus mengalami perkembangan. Hingga pada tahun 2012, sidang ke-6 Jemaat GKI Agape Waigo menetapkan Kampung Unggi sebagai WIK atau Sektor 4 Pelayanan. Ibadah pertama kali di WIK 4 Kampung Unggi pun terlaksana pada 12 November pada tahun itu juga. Setahun kemudian, Forum Raker Klasis GKI Teminabuan menetapkan WIK 4 Kampung Unggi menjadi pos pelayanan Injil. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, Klasis GKI Teminabuan menerbitkan surat keputusan atau SK untuk menetapkan Penatua Arens Howai sebagai penanggung jawab pos pelayanan Kampung Unggi. Pos pelayanan ini kemudian diresmikan oleh Pendeta Derek Kalilago pada tanggal 26 Oktober 2013. Setelah diresmikan, tugas dan pelayanan di pos pelayanan Injil Kampung Unggi tetap dijalankan oleh Penatua Arens Howai dibantu Sekretaris Syamas Peter Howai dan Bendahara Romia Aru. Yang memberikan pemerintahan Kudus Pilatus, disalikan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tiga Jenus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dijilat Tuhan hidupku dengan anugerah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus,
Kami datang kepadamu bersyukur, menyembah dan memuliakan Jemaat Nazaret Umi dalam sukacita yang besar karena kekuatan Injil dan peresmian serta pentabisan gedung gereja baru. Dan kami mensyukuri semua yang telah terjadi. Dinamika dan pergumulan panjang serta keteguhan iman para jemaat di pos pelayanan Injil Kampung Unggi pada akhirnya menghantarkan mereka pada satu langkah maju. Setelah kurang lebih 2 tahun menggunakan gedung gereja semi permanen untuk beribadah, para jemaat mulai membangun gedung yang lebih representatif dan memadai. Peletakan batu pertama pembangunan gedung baru gereja terlaksana pada 19 Januari 2014 silam oleh Pendeta Helda Melisa. 1 tahun berselang, pos pelayanan Injil Kampung Unggi kemudian berubah nama menjadi Pos Pelayanan Injil Nazaret. Perubahan nama tersebut akhirnya menghantar pos pelayanan Injil Nazaret berubah status menjadi sebuah jemaat mandiri. Biarlah dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, jagalah keluar masuk dan segala yang kami lakukan. Tuntunlah kami dalam hidup kami, dalam sukacita kami, dalam harapan masa depan kami, sebab kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan sanggup berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, sebab pada jalan-jalan itulah kami akan menemui berkat, kasih, sukacita, dan kemurahan dari Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah di saat ini dengan sukacita kita memuji Tuhan dari Rohani 173, keluar dari kaum dan rumah Bapamu. Dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang diikat dengan orang Israel. Jagalah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum kami melakukan kiat-kiat untuk membangun sebuah gereja, kami berawal dari kami adalah jemaat induk dari jemaat Agape Waigo. Ya, untuk itu kami di tahun 2003 pemekaran Kampung Unggi dari Kampung Waigo dimekarkan jadi kampung definitif pada tahun 2003, dan perjalanan itu berlanjut sampai dengan 3 tahun kami ada di dalam kampung wilayah pemerintahan Kampung Waigo, dan sekaligus 3 tahun, dan pada tahun 2006 kami pindah dari Kampung Waigo pindah ke Kampung Unggi, atau yang disebut lokasi ini namanya Itaro,
tempat asal mula orang keluarga besar Hoi Pante yang ada di distrik Wayer atau Kabupaten Sorong Selatan. Dari perjalanan itu dari tahun 2006 kami pindah dari Jemaat GKI Agape Waigo, kami akan ada di sini. Pertama kami belum ada WIK, tapi kami karena sudah konsekuensinya adalah kami pindah dari Kampung Waigo dan Jemaat Agape Waigo, maka kami ada di sini, terus kami tinggal di tempat ini, terus kami melakukan kiat-kiatnya beribadah, dan lama-kelamaan mulai dari tahun 2009 kami dimekarkan menjadi WIK dari Kampung Jemaat Induk Kampung Waigo, Jemaat Agape Waigo, dan kami ada di sini dari tahun 2009 kami melaksanakan ibadah. Dalam perjalanan itu, dalam gumulan itu terus sampai dengan 2012 kami ditingkatkan status dari WIK menjadi pos PI, pos pelayanan. Dari pos pelayanan itu kami terus menggumuli dalam pergumulan yang panjang. Kami pakai gedung kantor kampung untuk kami beribadah. Jadi itu adalah tempat beribadah kami sementara. Kurang lebih kami ibadah di situ kurang lebih 1 tahun, 1 sampai 2 tahun. Kami beribadah sambil berjalan dari WIK sampai pada peningkatan status WIK menjadi pos pelayanan. Dari pos pelayanan tahun 2015 sampai dengan 2017. Lalu 2017 kami didefinitifkan melalui sidang klasis yang ke-14 di Mangroholo pada tahun 2017. Kami didefinitifkan dari pos pelayanan menjadi jemaat definitif. Dalam perjalanan kami memulai beribadah di sini 2013, kami telah membentuk panitia pembangunan gedung gereja baru. Pada saat itu kurang lebih sekitar 1 tahun, dari 2013 sampai pada 2014, tepat pada tanggal 19 Januari 2014 kami melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja. Dalam perjalanan itu kami terus menggumuli, walaupun kami tidak berharap kepada bantuan dari mana-mana, tapi kami tetap berharap bahwa kami bangun pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kami. Sebab itu dalam perjalanan itu ya kami terus meletakkan batu pertama dan kami terus melaksanakan pembangunan itu. Ya, pembangunan ini juga lebih banyak pembiayaan ini bersumber dari swadaya masyarakat. Meskipun mengalami pasang surut selama kurang lebih 9 tahun, namun proses pembangunan gedung baru GKI Nasaret Unggi dapat terlaksana dengan baik. Kerja keras dan keteguhan iman para jemaat GKI Nasaret Kampung Unggi merupakan salah satu bukti dari komitmen iman Kristiani di tanah Itaro Pantai dan sekitarnya dalam meneguhkan diri sebagai pengikut Kristus.
Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada khusus saudara-saudari masyarakat keluarga besar yang ada di Kampung Nunggi, lebih khusus untuk Jemaat GKI Nazaret Nunggi dan Jemaat Sakinah Kampung Nunggi. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih banyak secara umum untuk jemaat tetangga, terutama Jemaat GKI Agape Waiko dan Jemaat Hebron Waiko yang kurang lebih ya, mau bilang 1 bulan juga, 3 bulan juga, yang selalu setia untuk bersama-sama dengan kami, persatuan dan kekompakan kita ini kita pertahankan sehingga generasi yang ada ini tetap semangat, karena tulang punggung dari gereja ini adalah generasi muda. Kemudian yang saya sampaikan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang kita sama-sama bekerja keras, terutama yang sebagai seksi usaha dana yang siang dan malam melalui pendekatan keluarga, pengusaha dan lain sebagainya, sehingga kami di sini mendapatkan dana ini hal yang sangat luar biasa. Yang sementara kami lakukan hari ini kita bagi uang habis, ada lagi kita baru tunggu dulu. Besok lagi pasti ada berkat Tuhan datang. Sampai dengan detik ini masih ada berkat, dan kami yakin bahwa ada kekurangan, tapi saudara-saudara yang ada ini tetap masih bisa membantu kami untuk menyelesaikan ini, sehingga pada selesai kegiatan ini kami tidak ada utang terkait dengan peresmian. Kalau pembangunan masih ada sesuai dengan yang tadi disampaikan. Atas peresmian yang telah dilakukan Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua, Naomi Neti Howaisa Grim berpesan kepada para jemaat agar menggunakan gedung baru Gereja Nazaret dengan sebaik mungkin guna penguatan iman Kristiani masyarakat Itaro Pantai dan sekitarnya, bahkan seluruh umat manusia. Saya ada di wilayah 7 pelayanan GKI di Tanah Papua. Saya ditugaskan untuk melakukan peresmian pentabisan gedung gereja baru Jemaat Nazaret Nunggi, sekaligus pentabisan dan sambutan. Kita semua sudah dengar tadi laporan panitia pembangunan bahwa gereja ini dibangun 9 tahun, 2013 sampai hari ini 2022. Di dalam pembangunan ini pasti banyak suka duka. Injil 73 tahun datang ini bukan gereja yang bagus begini. Orang tua-tua dulu dong setengah mati. Kita di 73 tahun, tadi Bapak Hari Huai, adik saya ini sudah sampaikan bahwa mereka mempersembahkan gedung ini sebagai hasil dari pekabaran Injil bagi saudara-saudara saya yang ada di Hawaii bagian pantai ini. Mari kita orang pegang firman ini dengan baik, lalu kita melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kita hari lepas hari, sehingga berkat Tuhan itu menjadi turun temurun. Ya, di sini Klasis Tebinabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Tetapi di sini juga tidak bisa lepas dari Kabupaten Mantrat. Adat budaya semua sama. Lebih dari itu ada marga Hawaii yang mendiami tempat ini. Teofani Allah itu ada Bapak Peter Hawaii penama di dalam. Kita jaga 4 hal itu dengan baik, supaya berkat itu menjadi berkat turun temurun. Bukti Ibu Sagri Hawaii ada berdiri di depan ini bukan pendeta, tetapi bisa menjadi wakil ketua sinode GKI Tanah Papua. Itu adalah berkat kesulungan dari Bapak Peter Hawaii, Teofani.
Jadi bukan menyombongkan diri, tetapi itu fakta bahwa di dalam Teofani itu sudah disebut putra-putri suku Antigen. Jadi bukan putra saja, bukan laki-laki saja, perempuan juga bisa. Yang penting jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan, dan harus melaksanakan firman Tuhan itu dengan 4 hal tadi dengan baik, supaya kalau bukan kita yang dapat, kita punya anak-anak. Kalau tidak kita punya anak-anak, kita punya cucu. Bapak Ibu yang diberkati dikasihi oleh Tuhan, kehadiran rumah Tuhan merupakan bukti keyakinan iman warga jemaat GKI Nazaret Ungi untuk mewujudkan suatu suatu pembangunan rumah Tuhan yang benar-benar indah dan representatif dan dapat dimanfaatkan untuk beribadah. Oleh karena itu, jadikan juga gereja sebagai pusat pembentukan budi pekerti setiap insan jemaat yang lebih berkualitas dan taat kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh warga jemaat GKI Nazaret Ungi dalam memasuki gereja yang baru. Selamat merayakan hari pekabaran Injil. Injil masuk di tanah Wajir Koi Pante yang ke-73 tahun. Ya. Selamat mempersekutuan dan persaudaraan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang waktu saya kembalikan. Pembiayaan ini bersumber dari swadaya masyarakat. Maka pada hari ini tanggal 17 September 2022 ini secara resmi dan 100% pembangunan itu bisa selesai dan diresmikan. Kami sudah menandatangani berita acara tanda bahwa gedung ini secara resmi milik GKI di Tanah Papua. Jadi komitmen kami sebagai generasi orang yang ada di Koi Pante yang sekarang disebut dengan Kampung Unggi, kami mempersembahkan itu karena kami selama ini melakukan apa saja menurut kita. Jadi bukan kita kuat dan gagahnya karena kita punya kekuatan,
kemampuan, tapi semata-mata itu campur tangan Tuhan. Maka kami hari ini kami mempersembahkan gedung gereja yang baru ini untuk menjadi aset GKI di tanah Papua.